Hey hey hey, balik lagi di Pagi-Pagi Ambyar, geger. Tahun 2022 tidak hanya dipenuhi oleh momen bahagia dan sukacita, banyak juga terdapat momen haru dan sedih di tahun 2022 ini. Dan mumpung kita bertiga di sini langsung ketemu sama Karya, sama Mas Rian, kita juga mau mengucapkan berbelasungkawa sedalam-dalamnya. Mas Rian diberi ketabahan, kita juga makasih banget. Mas Rian menyempatkan waktunya. Kembali lagi bahwa kita adalah keluarga Mas Rian. Jangan pernah merasa sendiri karena kita selalu ada buat Mas Rian. Mohon maaf kemarin nggak sempat ke Bandung. Nggak apa-apa. Jadi diwakili sama tim karena kan dengan suatu dan lain hal, ada kerjaan apa segala macam. Pokoknya buat Rian tetap semangat. Malah kemarin kita bilang kan harus jadi pengganti papa gitu di keluarga tuh, walaupun mungkin Rian bungsu tapi jadi pengganti papa itu kan nggak harus anak pertama aja. Siapa tahu bungsu juga jadi pengganti papa. Dan kita percaya ini pasti ada rencana yang indah yang Tuhan sediakan buat Rian dan keluarga. Aku juga di sini hadir mau mengucapkan untuk keluarga aku di Bandung. Aku hadir di sini untuk sama-sama kita menguatkan satu sama lain bahwa kita harus melangkah, bahwa ini kehilangan terbesar dalam hidup saya, keluarga saya. Tapi saya bisa berdiri di sini juga ini adalah karena almarhum. Beliau mungkin terkesan menentang saya untuk ada di dunia hiburan. Tapi buat saya, lambat laun saya yakin itu bukan tantangan tapi sebuah tantangan. Hingga akhirnya saya berada di sini. Hingga selama hidupnya juga ayah saya menjadi penonton setia kita semua. Selalu menyaksikan kita. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk ayah saya, untuk papa. Terima kasih banyak untuk semua tantangan. Sekarang beliau sudah tidak hidup, tapi saya akan merayakan kebaikan beliau selama ia hidup. Sekali lagi buat Sobat Ambyar, terima kasih banyak. Dan kemarin tuh ada kabar yang mengatakan bahwa papanya Rian selalu nonton kita di Pagi-Pagi Ambyar setiap pagi walaupun sedang di rumah sakit. Dan sempat mengatakan bahwa ingin bertemu dengan Dewi Persik. Apakah itu betul atau gimana Rian? Coba ceritain ke kita. Jadi aku ingat beliau ini kan memang komplikasi dari jantung, diabetes, ginjal, kemudian sampai akhirnya dalam 1 minggu harus beberapa kali cuci darah, sering masuk ICU beberapa kali dalam beberapa bulan terakhir. Aku datang ke Bandung, dia lagi cuci darah. Ketika aku buka pintu, dia lagi tidur. Kemudian yang ditanya adalah Dewi Persik mana, dia bilang gitu. Ya itu. Tapi buat saya sih secara pribadi aku susah ngomong ya. Tapi yang pasti saya cuma bisa mengucapkan terima kasih banyak untuk almarhum. Memberikan banyak pelajaran yang tidak akan pernah bisa saya lupakan. Menjadi sosok yang kuat, teguh dan juga disiplin. Sehingga pagi ini juga saya bisa berdiri di sini. Dan karena pastinya kita juga tahu pasti Papa senang sekali ketemu Rian secara walaupun jauh dari rumah sakit terbaring, tapi bisa nonton Rian setiap paginya. Dan yang pastinya sekarang Mas Rian bisa nggak mengungkapkan perasaan Mas Rian buat Papa, walaupun Papa sekarang sudah di sisi Allah yang terbaik. Papa pasti melihat Mas Rian, apa yang Mas Rian ingin sampaikan buat Papa tercinta almarhum. Selama ini. Buat Papa, maaf kalau Rian jarang pulang. Tapi aku akan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Terima kasih banyak untuk semuanya, Terima kasih banyak dan aku cuma bisa bilang semoga buat siapapun yang baru saja kehilangan, mari kita sama-sama tumbuh kembali bersama, kita bangkit bersama bahwa ini adalah sudah menjadi
Takdir dari Allah. Takdir dari Allah. Betul. Tidak boleh kita sesali bahwa kita harus menerima dengan keikhlasan bahwa saat ini aku sedang belajar untuk ikhlas. Betul. Ya. Menerima Tapi memang perasaan- keputusan walaupun tidak sesuai dengan hati. Tapi memang perasaan yang paling gak enak tuh adalah di saat kita, seperti kita yang bekerja, anak-anak yang bekerja setiap harinya, apalagi jauh ya. Betul. Tidak di satu daerah, tidak di satu lokasi bersama dengan orang tua, tapi kita dituntut juga untuk bekerja, mencari nafkah karena memang kita mau kembalikan untuk membahagiakan keluarga. Jadi tidak setiap saat kita harus bisa dan juga harus selalu bersama dengan keluarga walaupun orang tua sedang sakit di sana, kita nggak bisa menemani. Betul. Itu juga yang pernah saya alami dan kita tahu sekali perasaannya seperti apa. Iya. Pokoknya buat Sobat Ambiar yang sedang sakit, siapapun orang tuanya atau Sobat Ambiar sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Amin, amin, amin. Dan sekali lagi saya cuma bisa mengucapkan terima kasih banyak dan Rian, terima apa, kasih. apa yang Rian ingin katakan buat Mama? Pasti Mama nonton sekarang. Iya. Dan Mama di Bandung sendiri ya? Dan harus nguatin mama. Iya. Tapi kan Mas Rian, Mama pasti tahu dengan kondisi ini semuanya. Mas Rian Yang kan membuat saya saat sedih ini- adalah ketika mama saya tidak bisa ketemu papa untuk Sayang, kenapa Mama nggak bisa Kenapa ketemu Mama sama tidak- Papa? memang keadaannya memang sedang tidak memungkinkan. Jadi buat Mama pokoknya semangat terus. Rian ada di sini, kita sama-sama bangkit, kita teruskan semua kebaikan Papa karena saya yakin Papa saya orang baik. Begitu banyak orang yang beliau bantu sehingga bisa kuliah di Bandung. Kita teruskan semua itu bahwa kita yakin bahwa apapun kebaikan beliau akan dibalas dengan limpahan kebaikan. Amin, Bukan amin. hanya untuk kami keluarga, tapi buat siapapun yang menerimanya. Kita berharap kita bisa meneruskan kebaikan Amin, itu semua. Amin, 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 ya Rabb. Mama Pokoknya yang buat kuat ya di Mama rumahnya. semangat terus. Ya. Kita ketemu lagi di Bandung, habis ini aku pulang ke Bandung Iya. lagi. Buat Sobat Ambiar, sekali lagi terima kasih banyak. Saya juga tidak mau terlalu lama berlarut-larut dalam kesedihan, karena itulah hidup, bahwa hidup harus terus berlanjut. Tapi begitu juga kehidupan, bahwa kehilangan adalah satu paket dalam kehidupan. Sekali lagi terima kasih banyak buat keluarga Pagi-Pagi Ambiar. Terima kasih banyak untuk semua doanya. Tak hanya Rian Ibram yang mengalami momen sendu di tahun ini, ada juga momen mengharukan dari Angelina Sondak yang baru saja bebas dari penjara dan bisa kembali berkumpul dengan anak dan keluarganya. Tangis Angelina Sondak pecah saat bertahun-tahun tidak bisa berkumpul dengan sang anak Keanu. Ini aku benar-benar berjuang agar supaya ada kunjungan anak. Karena Keanu sempat nggak ketemu aku setahun setengah ya. Karena memang ada ketentuan untuk nggak boleh kunjungan Karena nih. pandemi ya? Enggak, bukan karena pandemi. Kenapa lagi tuh? Jadi Keanu itu kan selesai sekolah jam 3.30. Sementara jam kunjungan terakhir itu jam 3. Jadi aku pakai berantem waktu itu ya. Jadi bener-bener aku Demi anak ya, Kak, untuk ketemu anak. Dan aku berjuang 3 bulan, aku akhirnya menghubungi bantuan Pak Ikna juga. Aku bilang, Ikna kamu cari yang namanya ketua MPR, kamu cari ketua DPR. Ikna itu siapa? Sopir aku. Sopir yang paling setia sedunia deh gitu ya. Sampai sekarang ya, Sampai Kak. sekarang. Luar Wih. biasa. Tadi sempat menyebut nama Pak Ikna, supir. Sampai Iya. sekarang masih terus bekerja ya. Selamat pagi Pak Ikna. Oh ini Pak Ikna. Kita mau kasih lihat dulu. Ini ada hubungannya Pak Ikna dan juga Angelina Sondak dan juga Keanu. Kita punya artikel, silakan tolong dijawab dan juga diklarifikasi. Angelina Sondak ungkap sopir yang tulus rawat Keanu Masaid selama ia di penjara. Ya, atau Pak Ikna atau orangnya ya luar Allah. biasa ya. Angie kenapa berkaca-kaca kalau ngomongin Pak Ikna, supir yang sampai dengan sekarang masih terus menemani? Karena Ikna itu dari sekian banyak orang dulu kan aku namanya dulu ya punya banyak pembantu, punya banyak supir ya. Ketika Mas Aji meninggal tuh banyak yang berjanji, Ibu tenang aja. Almarhum meninggal saya akan amanah untuk menjaga Keanu gitu kan. Tapi pas aku masuk satu persatu tuh mulai pergi. Pergi ya, oke. Dan Yang setia ini si Bapak. makasih ya Ik. Boleh berdiri Mbak Angie? Pak Ikna boleh ikut saya ke depan sini Pak. Silakan Pak, sini Pak. Ini Pak Ikna, supir yang merawat Keanu, betul. Berapa tahun merawat Keanu? Boleh di sini. Bapak Ikna berapa tahun merawat Keanu kurang lebih? Mas Keanu itu pokoknya Mas Keanu dari lahir sampai sekarang. Wow. Berarti luar biasa. ketika Ibu Angelina Sondak di dalam bersama Iya, bersama saya. Pak Ikna ya? Iya. Apa perasaan Pak Ikna merawat putra dari Bu Angie sementara beliau ada di dalam? Saya kan udah berkeluarga juga ya.
kita sebagai seorang tua, seorang bapak itu sangat merasakan ketika anak kita itu pisah sama kita itu kan kerasa banget, Pak. Iya. Itu kerasa banget. Saya aja misalnya, saya pergi kerja, tinggalin anak itu sedih banget. Mbak Inji, boleh sedikit merapat? Mbak Inji mau bilang apa sama Pak Ikna? Aduh. Boleh maju, Pak? Ya. Nah ya, Ik. Makasih loh, Ik. Kamu udah jaga Keanu. Bahkan sampai sekarang tuh Ikna lebih paham. Bajunya Keanu yang mana, gitu. Sepatunya Keanu yang mana, gitu. Ya Allah, kamu tuh bersyukur punya Pak Ikna tuh. Tapi ada pertanyaan dari aku, Kak. Sebentar. Di antara teman-teman yang lain ketika pergi, kenapa Bapak masih bertahan buat Ibu Angelina Sondak? Ya itu dia tadi, Bu Dewi. Saya ini kan seorang Bapak. kepala keluarga ya. Kita itu paham banget. Ketika kita melihat bahwa anak itu ditinggalin seorang bapak, apalagi habis itu langsung ditinggal lagi sama mama. Mbak Inji, mau bilang apa silakan langsung ditatap buat Pak Ikna. Ya Allah, Ik, pokoknya kamu kan udah bukan supir saya lagi. Ikna tuh udah kayak keluarga. Tuh. Dan aku bersyukur bukan hanya ke Pak Ikna, ke istrinya yang mau pada waktu itu tuh ya udah Pak Ikna kamu tinggal dari Senin sampai Jumat aja. Balik ke Mama Nofri itu hari Sabtu. Terus Ikna waktu itu akhirnya, Bu, saya sekolahin aja anak saya Nofri di Yayasan Santo Yosef biar saya bisa jagain Keanu. Artinya pengorbanan Ikna dan janji Ikna ke almarhum amanah. Ketika aku masuk, dia bilang, Ibu, gak usah khawatir, aku janji ke Mas Aji, ke Papa, saya akan jaga Keanu. Dan Ikna jalankan itu. Wow. Ini dia Pak Ikna, kami semua di sini mau mengucapkan tentu saja terima kasih. Siapa yang naruh bawang di sini ya Sobat Ambyar? Cerita Angelina Sondak yang baru bisa menghirup udara bebas sangat menguras air mata ya Sobat Ambyar. Yuhu! Kita udah sedikit flashback dengan kejadian dan peristiwa yang terjadi selama tahun 2022. Banyak momen atau kenangan yang gak akan pernah bisa dilupakan. Semoga di tahun baru 2023, semua resolusi kita dapat terwujud dan pastinya lebih baik dari tahun ini. Gak kerasa ya, sekarang waktunya kita pamit. Tahun 2022 ini sangat berkesan ya Sobat Ambyar dan meninggalkan kenangan indah untuk kita semua. Happy New Year dan Happy Holiday. Sampai ketemu lagi minggu depan hanya di Pagi-Pagi Ambyar. Geger.